Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu,
Tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun, pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita. Dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina. Bulan kita juga memiliki wajahnya sendiri, seperti wajah di Mars. Ada area di dekat kutub selatan bulan yang tampak seperti wajah. Tapi itu hanyalah sekumpulan kawah dan bayangan yang membentuk gambar menyerupai wajah ketika dilihat dari jauh. Kawah-kawah ini telah ada di sana selama miliaran tahun dan menutupi sekitar 16% permukaan bulan. Beberapa kawah ini bahkan memiliki air dan es di dalamnya. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak wajah di tata surya kita. Itu karena otak kita sudah terprogram untuk mengenali wajah, bahkan di tempat yang tidak ada wajahnya. Ini adalah fenomena yang disebut pareidolia. Otak kita mencoba memahami bentuk. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mirip manusia, otak kita mengubahnya menjadi manusia karena bentuknya familiar. Seperti ketika kamu melihat sosok bayangan di kursi dengan pakaian. Bahkan di Merkurius, beberapa orang melihat bentuk seperti Mickey Mouse. Jadi jangan khawatir. Ini bukan kehidupan di luar bumi. Itu otak kita yang mempermainkan kita, membuat kita melihat bentuk-bentuk yang kita kenal, seperti wajah, bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya.
Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km.
Jadi, sekian cerita Gli 1214B yang menyeramkan dan gak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka akan membawa sesuatu seperti ini ke samudra dan dengan demikian menciptakan kehidupan. Kedua, TOI 1452b sebenarnya punya mineral yang dibutuhkan. Yap, kita nggak tahu seberapa dalam dasar bebatuan di sana, tapi jika memang ada, pasti ada sesuatu yang muncul dari sana. Semoga saja penelitian baru dengan teleskop yang kuat akan memungkinkan kita mencari kebenaran ini, dan siapa tahu mungkin kelak kita bisa mengunjungi planet seperti itu. Baru-baru ini para astronom menemukan 3 planet bumi super yang berpotensi mengorbit bintang Katai Oranye yang jaraknya cukup dekat. Istilah bumi super digunakan untuk menggambarkan planet di luar tata surya yang masanya lebih besar daripada massa bumi, tapi masanya di bawah massa planet es raksasa di tata surya, Uranus dan Neptunus. Sweta Dalal dari University of Exeter menemukan bahwa planet-planet tersebut mengorbit bintang HD 48498 yang jaraknya sekitar 55 tahun cahaya dari bumi. Planet-planet tersebut mengitari bintangnya masing-masing dalam waktu 7, 38, dan 151 hari bumi. Studi menjelaskan temuan ini muncul di jurnal MNRAS pada tanggal 24 Juni 2024. Yang paling keren, kandidat eksoplanet terluar ini mengorbit di zona laik huni bintang induknya. Kondisi di sana mungkin cukup nyaman untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan tanpa mendidih atau membeku. Daerah laik huni di sekeliling bintang juga dikenal sebagai zona Goldilocks dan diyakini ideal untuk mendukung kehidupan. Alasan lain kenapa penemuan ini sangat penting adalah karena bintang induk Oranye itu mirip matahari. Tapi karena bintang ini Katai Oranye, maka radiasi yang dipancarkannya lebih sedikit daripada bintang Katai Kuning. Bintang ini juga merupakan sistem planet terdekat yang memiliki planet bumi super di zona laik huni bintang serupa matahari. Penemuan ini bisa membantu kita melangkah maju dalam pencarian planet laik huni di sekitar bintang serupa matahari.
Siapa tahu planet ini akan menjadi rumah baru kita suatu hari nanti. Bumi superpotensial ini terdeteksi berkat program pencarian planet terbaru, HARPS N. Selama 1 dekade, tim yang terlibat dalam penelitian ini telah mengumpulkan hampir 190 pengukuran presisi tinggi dengan menggunakan peralatan khusus. Dengan menganalisa spektrum cahaya yang datang dari sebuah bintang, para astronom bisa mengetahui apakah bintang tersebut bergerak ke arah kita yang dikenal dengan nama blue shift atau menjauhi kita yang disebut red shift. Dan untuk memastikan bahwa temuan mereka benar, tim menggunakan berbagai metode dan analisis komparatif. Semuanya mengukuhkan kesimpulan mereka. Memang ada 3 kandidat planet dengan masa minimum berkisar antara 5 sampai 11 kali masa planet tempat tinggal kita. Tim juga meyakini kalau kedekatan jarak dengan bintang dan orbit planet terluar yang menguntungkan membuat sistem ini jadi target yang tepat untuk penelitian di masa depan. Semoga saja penelitian lebih lanjut akan membuka pintu baru bagi pemahaman kita akan sistem keplanetan dan potensi kehidupan di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet, planet di luar tata surya, sejak planet pertama yang dikonfirmasi mengorbit bintang serupa matahari pada tahun 1995. Untuk menemukan planet-planet jauh tersebut, para astronom menggunakan peralatan yang berbeda, seperti teleskop ruang angkasa Kepler milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009 yang memiliki misi untuk menemukan sebanyak mungkin planet serupa Bumi yang berada di galaksi Bima Sakti. Tapi ini bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk mencari eksoplanet. Nah, sekarang mari kita lihat planet-planet yang paling menarik dan menjanjikan. Gliese 667cc hanya berjarak 22 tahun cahaya dari Bumi. Meskipun tampak dekat, jaraknya masih sekitar 206 triliun kilometer dari kita. Masa planet ini sekitar 3,8 masa Bumi dan menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintang induknya dalam waktu 28 hari. Dengan kata lain, 1 tahun di planet mirip Bumi itu 13 kali lebih singkat daripada 1 tahun di Bumi. Untungnya, bintang tersebut merupakan bintang katai merah yang dingin, jadi kemungkinan besar eksoplanet tersebut berada di zona light huni. Tapi masih ada kemungkinan planet ini akan terpanggang secara teratur oleh flare yang berasal dari bintang induknya. Tentu saja hal ini tidak menyenangkan. Kepler 22b berada lebih jauh dari planet sebelumnya, yaitu lebih dari 600 tahun cahaya dari Bumi. Ini merupakan planet Kepler pertama yang ditemukan di zona light huni bintang induknya. Planet ini lebih besar dari Bumi, sekitar 2,4 kali ukuran Bumi. Sayangnya, kita masih belum tahu apakah planet ini berbatu, cair, atau gas. Orbit Kepler 22b mirip dengan orbit Bumi. Planet ini membutuhkan waktu 209 hari untuk mengitari bintang kelas G, bintang yang mirip matahari. Tapi bintang ini lebih kecil dan lebih dingin daripada bintang kita. Satu lagi planet Kepler, kali ini planet Kepler 69c. Planet ini berada pada jarak 2700 tahun cahaya dari Bumi. Planet ini juga hampir 70% lebih besar dari Bumi. Para peneliti tidak tahu apa-apa tentang komposisinya, tapi mereka menemukan bahwa planet ini membutuhkan waktu 242 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Hal ini membuat posisinya dalam sistem tata surya seperti Venus di tata surya. Di saat yang sama, planet ini mungkin lebih ramah daripada Venus karena bintang induknya tidak terlalu bercahaya, yaitu 80% dari matahari. TOI 733b adalah planet yang baru saja kita kenal. Ia ditemukan pada tahun 2023. Planet ini berada di luar sana, berjarak 245 tahun cahaya dari Bumi dan hanya membutuhkan waktu 4,9 hari Bumi untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi bintangnya. Tapi hal yang paling menarik dari planet ini adalah kemungkinan adanya lautan yang sangat luas. Menurut para ilmuwan, planet ini kemungkinan besar diselimuti oleh air. Apakah itu berarti ada kehidupan di bumi super ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. GJ 1214b terletak 40 tahun cahaya dari Bumi. Planet ini merupakan bumi super, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 8 kali lebih berat dari bumi kita. Planet ini mengorbit bintang katai merahnya lebih cepat dari kecepatan kalian menonton serial favorit kalian, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbitnya saja yang membuat planet ini luar biasa.
Di sana cukup panas, dengan suhu yang bisa mencapai 232 derajat Celcius. Tapi yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan yang sangat tinggi di JJ1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluid. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluida karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja superfluid tidak begitu berguna. Bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Planet superbumi yang paling dekat dengan kita ditemukan pada tahun 2016 dan dinamai Proxima Centauri b. Planet ini hanya berjarak 4 tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa yang sangat mirip dengan bumi. 1 tahun di Proxima Centauri b sangat singkat. Planet ini hanya membutuhkan 11,2 hari untuk mengelilingi bintang pusatnya. Para ilmuwan menemukan dunia ini setelah melihat bintang induknya sedikit bergoyang-goyang. Mereka tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi di sana sampai mereka menyadari bahwa gravitasi Proxima Centauri b mungkin menghasilkan tarikan, dan tarikan tersebut yang menyebabkan goyangan. Meskipun berada di zona light huni bintang induknya, Proxima Centauri, eksoplanet ini terpapar radiasi ultraviolet yang sangat kuat. Semua itu terjadi karena jaraknya yang sangat dekat dengan bintang induknya. Selain itu, tidak ada satupun teleskop yang saat ini bekerja dan menjelajahi eksoplanet yang diposisikan dengan cukup baik untuk menangkap cahaya dari atmosfer bumi super. Banyak hal yang masih menjadi misteri bagi kita, meskipun kita berbicara tentang planet yang dekat. Planet bumi super TOI 715b mengorbit bintang Katai Merah, bintang yang lebih kecil dan lebih dingin dari matahari. Saat ini bintang-bintang seperti itu masih menjadi kandidat utama untuk menemukan planet like huni yang mengitari bintang tersebut. Planet batuan mini itu memiliki orbit yang jauh lebih dekat daripada planet yang mengitari bintang seperti matahari. Karena Katai Merah itu kecil dan dingin, planet-planet itu tidak memiliki risiko apapun ketika mengitari bintang lebih dekat. Para ahli mengatakan bahwa TOI 715b mungkin pernah memiliki atmosfer yang lebih tebal daripada atmosfer Neptunus. Dan saat ini planet ini mungkin sedang berada dalam masa transisi di mana ia kehilangan atmosfernya. Untuk memastikan dugaan ini, para ilmuwan perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mungkin akhirnya mereka bisa mengetahui apakah planet ini merupakan planet berair dan memiliki permukaan. Planet ini seringan sepotong bulu yang menempel di sweatermu. Dalam dunia ilmiah, planet ini disebut WASP-193b. Tapi kita sebut saja planet permen kapas, letaknya sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Tentu saja kita tidak akan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk, 50% lebih masif. Kepadatannya yang sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperatur tinggi dan kecemerlangan inframerah bintang induknya membuatnya tampak istimewa. Bolehkah aku memotretnya dari dekat? Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kalau kita tidak mungkin bisa berdiri di permukaannya. Lagi pula jarang sekali kita bisa menemukan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet-planet seperti itu mungkin mengembang karena dimasak oleh bintang induknya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Tapi masalahnya, kalau kamu berada sedekat itu dengan bintangmu dan sebagian besar terdiri dari campuran hidrogen dan helium, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Ini seperti mencoba memegang balon saat terjadi badai. Eksoplanet seperti si empuk ini cukup langka, tapi ada juga WASP-107b yang juga tampak kenyal. Planet yang satu ini berada pada jarak 200 tahun cahaya dari kita dan memilih rasi Virgo sebagai tempat tinggalnya. Dari beberapa sudut pandang, kamu bisa mengatakan bahwa planet ini adalah tiruan bumi. Planet ini memiliki helium dan atmosfernya mengandung sulfur dioksida. Memang ada kemiripan, tapi WASP-107b memiliki kepadatan seperti marshmallow.
Artinya kita bisa mengintip atmosfernya dengan lebih mudah daripada yang bisa kita lakukan pada planet kelas berat seperti Jupiter. Para ilmuwan sangat terkejut ketika mereka mengintip melalui kacamata luar angkasa super mereka, yakni kamera MIRI milik teleskop luar angkasa James Webb. Mereka melihat awan yang terbuat dari bahan-bahan yang membangun pantai, silikat, atau seperti yang kamu ketahui, pasir. Bayangkan istana pasir di langit. Awan pasir tersebut berada jauh di atas suite penthouse di atmosfer WASP-107b, di mana termostatnya menunjukkan suhu 500 derajat Celcius. Biasanya kamu membutuhkan suhu 1000 derajat Celcius untuk memasak awan semacam ini, sehingga para ilmuwan menggaruk-garuk kepala. Bagaimana kepulan debu itu bisa sampai ke atas sana? Ternyata WASP-107b mungkin menjalankan siklus air berpasirnya sendiri, tetapi dengan silikat yang terik, bukan H2O. Partikel silikat terangkat ke atas dari tingkat yang lebih rendah dengan semacam lift kosmik, lalu mendingin, berpesta bersama sebagai awan dan menaburkan gerimis silikat. Tidak ada yang membawa tabir surya untuk menghadapi badai pasir seperti ini. Sekarang, yuk kita lihat keluarga planet Kepler yang berada di sistem bintang Kepler 51. 3 paket kosmik ini berada sekitar 2400 tahun cahaya dari bumi, tampak sangat besar tapi memiliki massa jenis yang sama dengan camilan favoritmu. Dan lagi-lagi ini adalah permen kapas. Para ilmuwan telah menyelidiki terbuat dari apakah benda-benda angkasa ini. Kini para astronom meyakini kalau planet-planet bola bulu halus itu merupakan balon gas hidrogen helium yang besar dan diselimuti kabut metana. Planet-planet ini juga diduga sedang mengalami perampingan kosmik. Sekarang kita bahas tentang planet yang disebut Maskara 5b. Bukan, planet ini tidak terlihat seperti salah satu tabung kosmetik di laci ibumu. Para ilmuwan mengatakan planet ini adalah salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Mereka menyebutnya Jupiter ultrapanas karena ukurannya yang mengesankan, hampir 2 kali lebih besar dari Jupiter yang kita kenal. Suhu di siang hari sekitar 2700 derajat Celcius, sementara suhu di malam hari mencapai 2300 derajat Celcius. Tidak ada kesempatan bagi kehidupan apapun untuk bertahan hidup di sana. Sebenarnya, ini adalah suhu malam terpanas kedua yang pernah tercatat. Sebagai gambaran, suhu lava cair berada di antara 700 derajat Celcius dan 1250 derajat Celcius. Jadi planet ini jauh lebih panas daripada batuan cair yang membara ini. Suhunya bahkan melebihi titik leleh sebagian besar logam, yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Para ilmuwan menyebutkan bahwa panas yang luar biasa di planet ini sebanding dengan knalpot mesin roket. Pada tahun 2005, seorang bintang terkenal menelpon. Tunggu, apakah itu nama atau nomor telepon? Terserah deh. Jadi, ternyata bintang ini memiliki saudara perempuan yang panas dan mereka memiliki nama yang sangat mirip. Saudara perempuannya yang panas memiliki huruf B di belakangnya. Nah, tempat ini tampak seperti sesuatu yang ada di film fiksi ilmiah karena memancarkan cahaya biru yang memukau menurut NASA. Penampakan seperti itu dihasilkan dari atmosfer yang penuh dengan awan kabur yang dilapisi kaca. Hujan di planet ini adalah curah hujan berisi kaca yang suka jatuh ke samping berkat angin yang ganas yang bertiup dengan kecepatan 8.690 km per jam. Dan ya, itu adalah saudara perempuan yang panas karena suatu alasan. Para ilmuwan telah mengukur suhu siang hari di dunia mimpi buruk ini, yakni sekitar 930 derajat Celcius. Jadi saat hujan turun di planet ini, hujan yang turun lebih mirip lelehan kaca yang mengalir, bukannya air yang mengalir seperti biasanya. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi ruang angkasa penuh dengan tawon atau WASP. Yang aku maksud adalah planet yang disebut WASP. Perkenalkan, WASP-76b. Planet yang panas mendesis seperti Jupiter ini sungguh luar biasa. Malam hari di sana, hujan besi. Sisi siang hari juga tidak kalah panasnya. Suhu di sana sekitar 2370 derajat Celcius. WASP-76b mungkin sedikit lebih kecil dari Jupiter, tapi jangan meremehkan kemegahannya. Bola api ini terletak 640 tahun cahaya dari bumi dan iklimnya yang menakutkan adalah hasil dari orbit yang sangat ekstrem.
Planet-planet raksasa gas ini dikenal sebagai Jupiter panas. Mereka ingin tetap panas, jadi mereka mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang terik. Dalam kasus ini, WASP-76b hampir 10 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada jarak Merkurius ke matahari. Jarak yang terlalu dekat untuk kenyamanan membuat planet pemberontak ini terkunci rapat pada bintangnya, jadi sementara satu sisi bermandikan cahaya abadi, sisi lainnya terperangkap dalam kegelapan abadi. 55 Cancri benar-benar permata. Ia adalah bumi super paling panas yang pernah ditemukan. Para ilmuwan awalnya meyakini bahwa planet ini penuh dengan karbon sehingga bagian dalamnya berkilau dengan berlian berkat tekanan yang luar biasa dan suhu yang sangat panas, yaitu 2700 derajat Celcius. Tapi para peneliti meragukan kehebohan berlian dengan menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah karbon yang terkandung di dalamnya lebih sedikit daripada yang kita duga sebelumnya. Berlian sebenarnya tidak terlalu langka dan mahal, mereka hanya dipasarkan dengan baik. Tujuan terakhir untuk hari ini adalah GJ1214b yang terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini seperti bumi yang berukuran super besar, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 7 kali lebih berat. Planet ini mengitari bintang Katai merahnya lebih cepat daripada kamu menghabiskan pizza, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbit planet ini yang luar biasa. Di luar sana cukup panas dengan suhu 230 derajat Celcius. Yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan tinggi yang luar biasa pada GJ1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluida. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluid karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja, air superfluid tidak banyak gunanya. Bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Hey, ada kemungkinan Jurassic World bukan hanya sekedar fantasi loh. Dinosaurus bisa saja benar-benar berjalan, berenang, atau terbang di suatu tempat di luar sana, tapi bukan di bumi. Beberapa ilmuwan menduga ada planet yang sangat jauh dari tata surya, di mana T-Rex dan dinosaurus lainnya hidup dalam versi yang sedikit berbeda. Mereka beranggapan demikian berdasarkan fakta bahwa planet kita dulu memiliki kadar oksigen sekitar 30% lebih tinggi dibanding sekarang. Itulah kenapa bentuk kehidupan yang kompleks dan cerdas seperti dinosaurus bisa berkembang. Mereka juga ingin menyelidiki elemen-elemen penyusun dasar yang memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Elemen-elemen penyusun ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai asam amino yang membentuk protein, gula, dan materi genetik, RNA, dan DNA. Asam amino bersifat konsisten dan umumnya memiliki satu bentuk atau orientasi. Ada dua orientasi yang bisa dimiliki, kanan dan kiri. Itu berarti keduanya saling merefleksikan satu sama lain, seperti halnya tangan kita. Ini adalah sesuatu yang kita sebut kiralitas. Agar ada kehidupan, protein harus memiliki satu bentuk, yang berarti bisa berorientasi ke kanan atau ke kiri. Di planet tempat tinggal kita, hampir semua makhluk hidup, mulai dari serangga terkecil hingga paus dan gajah, memiliki asam amino dengan orientasi ke kiri. Kita tidak tahu persis kenapa bisa seperti itu. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa itu karena meteorit yang jatuh ke bumi 4 miliar tahun yang lalu. Meteorit-meteorit itu membawa jenis asam amino khusus dan materi organik lainnya ke planet kita. Dan entah bagaimana membentuk pola yang kita miliki saat ini. Mungkin kita bisa menggunakan teleskop khusus yang dibuat untuk mendeteksi planet-planet, terutama yang kondisinya mirip dengan kondisi bumi pada masa dinosaurus masih ada. Jika demikian, akan lebih baik untuk mengamatinya dari jarak yang aman. Mengingat kemungkinan akan seperti apa bentuknya, peneliti mengatakan itu pilihan yang lebih aman. Memang ide yang keren, tapi masih sangat rumit. Sejarah kehidupan di planet kita, terutama sejarah dinosaurus, melibatkan banyak peristiwa bencana dan kepunahan massal.
Selalu ada ruang untuk teori baru tentang dinosaurus. Salah satunya mengatakan bahwa minyak berasal dari dinosaurus. Menarik, tapi tidak benar. Minyak terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut yang hidup jutaan tahun lalu, jauh sebelum dinosaurus muncul. Organisme-organisme kecil berakhir di dasar laut. Ketika bakteri menguraikan hewan dan tumbuhan, mereka menghilangkan sebagian besar oksigen dan beberapa elemen lainnya. Bakteri hanya menyisakan semacam lumpur yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan karbon. Seiring waktu, sisa-sisa itu tertutup oleh banyak lapisan endapan lumpur dan pasir. Ketika ketebalan endapan mencapai 3 km atau bahkan lebih, panas dan tekanan mengubah sisa-sisa itu menjadi gas alam dan minyak mentah. Ada kemungkinan dinosaurus hidup atau jatuh ke dalam laut dan kemudian menjadi minyak bumi dengan cara yang sama. Tapi belum ada penemuan minyak mentah yang mengandung kerangka dinosaurus. Jadi ini hanyalah teori yang belum terbukti. Kemudian ada teori dinosaurus berbulu, yang tidak seperti teori sebelumnya, tampaknya sedikit lebih masuk akal. Pada tahun 2010, para peneliti menemukan bukti bahwa 100 juta tahun yang lalu, ada spesies dinosaurus berbulu kemerahan. Kelompok ilmuwan lain menyatakan bahwa ada spesies yang berbeda dari 150 juta tahun lalu. Dinosaurus tersebut memiliki bintik-bintik dan bulu berwarna coklat kemerahan di bagian atas kepala. Pola warna tersebut mungkin memiliki fungsi tersendiri. Mungkin itu cara untuk berkomunikasi dengan anggota spesies mereka yang lain atau untuk menarik pasangan. Namun, bertahun-tahun kemudian para ilmuwan mempelajari Microraptor yang juga disebut dinosaurus berbulu. Mereka menyadari makhluk itu mungkin lebih mirip burung daripada dinosaurus. Poin utamanya adalah bagaimana burung mengganti bulunya. Burung yang bisa terbang harus mengganti bulunya dengan urutan tertentu. Jika tidak, mereka tidak akan bisa terbang dengan baik. Fosil-fosil Microraptor menunjukkan makhluk ini mengganti bulunya dengan pola yang sama. Jadi, peneliti tidak begitu yakin hewan ini masuk ke dalam kategori yang mana. Dinosaurus yang memiliki bulu merontokkan kulit mereka sedikit demi sedikit, seperti ketombe. Hey Bob, kulitmu kelihatan kering, butuh sampo baru? Ya, mereka tidak menanggalkan kulitnya seperti kadal, yang terlihat seperti melepas baju lama. Saat bicara soal dinosaurus, kita biasanya tidak membayangkan mereka sebagai makhluk sosial, lebih mirip makhluk yang terisolasi seperti kadal. Tapi, beberapa peneliti menemukan kumpulan cakar berusia 80 juta tahun di gurun Gobi. Ini berarti ada koloni dinosaurus yang melindungi sarang dan menjaga anak-anak mereka, mirip seperti burung. Buaya juga diketahui melakukan hal yang sama. Pterosaurus adalah dinosaurus yang bisa terbang, dan Pelycosaurus adalah dinosaurus yang memiliki sirip. Beberapa penelitian menunjukkan kedua spesies ini menggunakan jambul di kepala dan layar atau sirip yang menonjol untuk mendekati calon pasangannya. Ada banyak teori tentang jambul mereka dan apa kegunaannya. Beberapa ahli percaya itu adalah cara dinosaurus mengatur suhu tubuh mereka. Sebagian lainnya berpikir mereka membutuhkan jambul untuk mengarahkan udara. Sulit untuk memastikannya karena fosil mereka jarang ditemukan dan mereka tidak memiliki keturunan yang masih hidup. Tapi, pilihan yang paling mungkin adalah bahwa jambul itu memiliki fungsi yang sama dengan ekor merak dan digunakan untuk memilih pasangan. Semakin besar jambulnya, semakin besar pula peluang Pterosaurus untuk mendapatkan pasangan. Kamu tahu Theropoda, predator pemakan daging menakutkan yang ditampilkan di sebagian besar film dinosaurus? Nah, mereka mungkin lebih senang memakan tanaman daripada mengoyak daging. Tapi tidak semua. Tapi kemungkinan banyak dari mereka yang tidak seganas yang kita bayangkan. Dinosaurus besar yang menakutkan seperti T-Rex bisa jadi merupakan pengecualian. Masalahnya, film memperlihatkan makhluk-makhluk ini bergerak jauh lebih cepat dari kenyataannya. Mereka mungkin bisa berlari sedikit lebih cepat dari lari manusia pada umumnya.
Para ilmuwan mempelajari pola makan Sulorosaurus. Mereka tampaknya merupakan kerabat terdekat dengan burung. Sulit untuk mengetahuinya karena beberapa dinosaurus dari kelompok ini memiliki gigi seperti pasak atau dalam beberapa kasus tidak memiliki gigi sama sekali. Untuk memahami apa yang mereka makan, para peneliti harus mencari bukti langsung dan memeriksa apakah ada sesuatu di dalam perut mereka. Dan setelah menemukan beberapa hal, termasuk paruh tanpa gigi, peneliti menyadari bahwa hewan-hewan ini mengikuti pola makan vegetarian hampir sepanjang waktu. Bahkan beberapa yang terkenal, seperti Velociraptor, bisa jadi hanyalah pemakan tumbuhan yang jinak dan bukan binatang buas yang menakutkan seperti dalam film Jurassic Park dan mimpi buruk masa kecil kita. Lebih dari 10 tahun yang lalu, para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus kecil. Dinosaurus itu sebesar burung beo dengan kaki-kaki yang panjang. Ia berasal dari keluarga yang memiliki beberapa predator paling terkenal yang kita ketahui, seperti T-Rex dan Velociraptor. Sebagian besar dinosaurus yang hidup di darat memiliki 5 jari, tapi kemudian beberapa di antaranya berakhir dengan lebih sedikit jari. Dinosaurus baru yang mereka temukan ini istimewa karena alih-alih memiliki 3 jari yang lebih umum bagi familinya, ia hanya memiliki 1 jari dengan kuku yang tajam dan melengkung di ujung setiap tungkai depan. Makhluk itu mungkin menggunakan 1 jari ini untuk menggali sarang serangga untuk makan. Meskipun kita semua tahu tentang asteroid yang memusnahkan dinosaurus, ada juga yang memiliki teori lain. Seorang ahli paleontologi bahkan memiliki gagasan bahwa dinosaurus mungkin mengalami kepunahan karena mereka saling memakan satu sama lain. Hal ini terutama terjadi pada nenek moyang predator yang ganas dan menakutkan seperti Tyrannosaurus. Ada kemungkinan mereka memakan begitu banyak telur dinosaurus lain sehingga banyak spesies yang punah. Begitu mereka mulai memakan telur-telur dinosaurus berukuran sangat besar yang kita kenal sebagai sauropoda, mungkin saja mereka juga mulai tumbuh semakin besar dan tidak ada induk dinosaurus yang bisa menghentikan mereka memakan telur-telurnya karena dia tidak bisa menjaga mereka setiap saat. Ada hewan predator besar lainnya yang memakan telur, bahkan mamalia purba. Tapi bagaimanapun juga, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dinosaurus tidak mungkin memakan cukup banyak telur untuk menyebabkan kepunahan massal. Dan hanya itu yang bisa aku katakan soal itu. Bayangkan sebuah planet seperti Bumi tapi jauh lebih berat. Kita tahu kalau gravitasi akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya massa. Itu sebabnya planet raksasa seperti Jupiter di tata surya memiliki gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi Jupiter sekitar 25 meter per detik kuadrat atau 2,4 kali lebih tinggi dari gravitasi Bumi. Saking kuatnya, Jupiter menarik ratusan asteroid ke dirinya sendiri yang jika tidak ada Jupiter, asteroid-asteroid itu akan jatuh langsung ke Bumi. Namun, Jupiter adalah planet raksasa gas yang berarti tidak memiliki permukaan padat seperti Bumi. Secara harfiah, Jupiter adalah bola gas di tengah embusan angin dengan inti yang padat di suatu tempat jauh di dalam. Jika kamu mencoba berdiri di Jupiter, kamu akan tenggelam sampai kamu mencapainya. Namun apa yang akan terjadi jika kita berdiri di planet mirip Bumi dengan gravitasi yang sangat kuat? Pertama-tama, planet ini akan jauh lebih besar daripada Bumi kita dan juga masif. Itu masalah besar, karena akan mempengaruhi ukurannya dan bagaimana ia kehilangan panas. Bayangkan seperti ini, semakin besar suatu benda, maka benda itu akan kehilangan panas lebih lambat, seperti panci besar berisi sup yang mendidih di atas kompor. Aku jadi lapar. Ini berarti permukaan di sana akan cukup panas. Kamu bisa membayangkan gurun pasir atau planet sabana. Bentang alamnya akan berbeda secara umum. Kamu akan memiliki pegunungan yang lebih pendek dan lautan yang dangkal, dan planet ini akan menjadi datar secara keseluruhan. Gravitasi yang berat akan membuat bagian dalamnya meleleh, menyebabkan banyak aksi geologi dan membuat permukaannya semakin datar. Udara di planet yang sangat besar ini akan sangat tebal, karena ada gaya yang lebih kuat yang menariknya ke bawah. Bernapas akan terasa seperti menghirup sup,
betapapun anehnya kedengarannya. Selain itu, angin dan ombak akan sangat kencang dan kuat, dan untuk terbang akan sangat sulit di planet dengan gravitasi tinggi. Jika kita mendaratkan pesawat ruang angkasa di sana, akan sangat memusingkan untuk meninggalkannya. Sisi baiknya, karena udaranya tebal, langit akan memiliki warna-warna yang menakjubkan. Matahari terbenam dan matahari terbit akan sangat menakjubkan. Dan ketika berbicara tentang gunung berapi, mereka akan tetap diam sampai tekanannya mencapai tingkat yang epik. Itu berarti letusan gunung berapi akan jarang terjadi, tetapi sangat dahsyat ketika terjadi. Setelah mendarat, tentu saja kamu akan merasakan beban yang luar biasa. Rasanya seperti kamu sedang ditindih. Setiap langkah akan menjadi sebuah latihan, dan bahkan mengangkat sesuatu pun akan menjadi sebuah tantangan. Dan lupakan melompat tinggi atau melakukan salto yang indah. Di planet ini, lompatanmu nyaris tidak ada. Bahkan bernapas saja akan sulit bagi kita. Jadi, jika kita ingin tinggal di sana, kita harus banyak mengadaptasi semua olahraga dan permainan kita. Dan mendaki salah satu gunung yang pendek akan terasa seperti menaiki tangga yang tak berujung. Bangunan juga harus pendek dan kokoh, seperti menara kecil yang jongkok. Bangunan yang tinggi bisa dengan mudah runtuh karena beban gravitasi. Dan di planet seperti itu, sedikit saja jatuh bisa berarti bencana. Jadi, penghuninya sebagian besar adalah makhluk berkaki empat yang kokoh, yang memastikan mereka tetap stabil dan dekat dengan tanah. Jadi, makhluk apapun yang tinggal di sini harus dibangun dengan tangguh. Contoh terbaiknya adalah Elcor dari Mass Effect. Mereka adalah spesies asli dari dunia gravitasi tinggi Dekuna. Ketika harus berjalan-jalan, makhluk ini harus memilih antara stabilitas dan penghematan energi. Kaki yang lebih sedikit akan sangat bagus untuk menghemat energi. Dalam hal ini, mereka akan bergerak seperti pendulum yang berayun, tetapi mereka tidak akan sangat stabil. Kaki yang lebih banyak memiliki efek sebaliknya. Mereka juga membutuhkan paru-paru yang besar untuk bernapas, jantung yang kuat untuk memompa darah melawan gravitasi, dan tulang yang sangat padat. Pembuluh darah mereka bahkan mungkin memiliki otot seperti arteri kita. Dan dengan banyaknya oksigen di sekitar mereka, karena atmosfer yang tebal, makhluk-makhluk ini bisa tumbuh sangat besar. Dengan kata lain, jika kita hidup di planet seperti itu, kita semua akan terlihat seperti binaragawan. Kabar baiknya adalah, dengan semua usaha ekstra, kamu bisa menikmati lebih banyak makanan lezat. Kamu akan membutuhkan kalori ekstra untuk mengimbangi gaya hidup baru ini. Seperti itulah rasanya tinggal di planet dengan gravitasi tinggi. Nah, bagaimana dengan kebalikannya? Planet dengan gravitasi super rendah. Alih-alih mereka membumi dan berat, kamu akan merasa sangat ringan dan terapung. Untuk merasakan seperti apa gravitasi rendah itu, bayangkan sensasi melompat di atas trampolin. Ketika kamu melompat ke udara, kamu akan merasakan momen singkat tanpa bobot sebelum gravitasi menarikmu kembali ke bawah. Sekarang, bayangkan jika perasaan tanpa bobot itu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu akan merasa sangat lincah. Setiap langkah akan terasa seperti berjalan di bulan, di mana kamu bisa melompat jauh dengan sedikit usaha. Salah satu perbedaan terbesar di planet seperti itu adalah iklim dan suhu. Tidak seperti dunia sebelumnya, dunia yang lebih ringan ini mungkin tidak seefektif memerangkap panas. Hal ini dapat menghasilkan suhu yang lebih dingin dan lebih stabil dibandingkan dengan bumi. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap hari terasa seperti hari musim semi yang menyenangkan. Musim mungkin masih ada, tapi musim panas yang terik dan musim dingin yang membekukan tidak akan terlalu terasa. Jadi, kegiatan di luar ruangan akan menyenangkan sepanjang tahun. Lanskap di planet dengan gravitasi rendah akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Gunung-gunung akan menjulang tinggi, puncaknya tampak seperti menyapu langit. Bentang alam yang megah ini bisa mencapai jauh di atas lapisan awan. Lembah dan ngarai akan sangat dalam dan luas. Bernapas di sana akan sangat mudah secara harfiah. Dengan atmosfer yang lebih tipis, kamu akan lebih mudah menarik napas. Angin akan jauh lebih lembut daripada di planet kita. Badai masih akan terjadi, tapi tidak akan seperti yang kita alami di bumi. Kehidupan di planet dengan gravitasi rendah juga akan berbeda. Tanaman bisa tumbuh tinggi dan ramping menggapai langit. Pohon-pohon bisa menjulang tinggi. Hewan-hewan itu tinggi dan anggun, dengan tungkai yang panjang dan tubuh yang ramping. Mereka bergerak dengan anggun. Sayap mungkin merupakan ciri umum di antara mereka.
mereka juga bisa saja mengembangkan adaptasi khusus seperti kantung berisi gas. Jika kita dilahirkan di planet seperti ini, kita juga akan menjadi tinggi, ramping dengan tulang yang cukup rapuh dan otot yang sangat tipis, seperti anak laki-laki yang melar dari Charlie and the Chocolate Factory. Seperti yang bisa kamu tebak, planet ini bisa menjadi surga bagi para pecinta olahraga. Permainan tradisional seperti bola basket, sepak bola, dan bola voli bisa menjadi sangat populer di sini dan jauh lebih menyenangkan. Orang-orang bisa melompat sangat tinggi, melakukan salto di udara, dan berbagai gerakan keren lainnya. Dan kegiatan seperti hiking, panjat tebing, dan bahkan yoga akan memiliki dimensi baru. Melakukan akrobat akan menjadi hal yang alamiah seperti berjalan, dan semua tugas sehari-hari yang berat yang membutuhkan pengangkatan dan pengangkutan akan terasa mudah. Para arsitek dan insinyur akan sangat senang merancang bangunan di dunia ini. Mereka akan dapat membangun struktur yang sangat tinggi dan elegan yang mencapai cakrawala. Kota-kota kita akan dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan jendela-jendela besar. Terbang dan lepas landas dari permukaan akan jauh lebih mudah. Di bumi, meluncurkan wahana antariksa ke orbit membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, di planet dengan gravitasi rendah, keluar dari atmosfer akan jauh lebih mudah. Artinya, manusia bisa melakukan perjalanan lebih jauh dan menjelajahi ruang angkasa akan menjadi lebih mudah dan murah. Tentu saja, semua itu berarti transportasi juga akan diuntungkan oleh gravitasi rendah. Perjalanan udara akan menjadi sangat efisien dengan pesawat yang meluncur dengan mudah di atmosfer yang tipis. Lift di gedung-gedung tinggi akan beroperasi dengan konsumsi energi yang minimal, dan secara umum, karena planet ini mungkin lebih kecil dari bumi, perjalanan ke sana akan jauh lebih cepat. Namun mungkin ada beberapa tantangan, seperti tubuh yang rapuh dan masalah kesehatan. Selain itu, kita mungkin akan lebih cepat lelah karena semua atrofi otot dan hal-hal lainnya. Dan mungkin ekosistemnya tidak akan seberagam di bumi. Tapi tetap saja, sepertinya tinggal di planet dengan gravitasi rendah jauh lebih baik daripada di planet dengan gravitasi tinggi. Bahkan, sepertinya planet itu mungkin lebih baik daripada bumi. Jadi, mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan planet yang seperti surga bagi manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita jaga bumi kita yang indah ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua planet berbentuk bulat sempurna? Dan bagaimana kalau benda-benda langit ini memutuskan untuk melanggar aturan dan mengubah bentuknya? Akankah kita mendapatkan planet-planet berbentuk persegi, bulan-bulan berbentuk segitiga, atau bahkan bentuk-bentuk intergalaksi yang nggak bisa kita bayangkan? Yuk, kita cari tahu. Jadi bagaimana planet-planet terbentuk? Alam semesta dipenuhi oleh awan debu dan gas yang berputar-putar. Awan-awan ini yang disebut awan molekul terdiri dari berbagai elemen dan senyawa seperti hidrogen, helium, karbon, oksigen, dan sebagainya. Awan-awan ini seperti dapur kosmik yang penuh dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat planet-planet baru. Langkah pertama dalam resep pembentukan planet disebut teori akresi. Katakanlah terjadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan gravitasi. Misalnya, supernova meledak di dekatnya atau semacamnya. Hal ini mendorong gas dan debu di dalam awan dan menyebabkan mereka menyatu. Dan karena gravitasi, partikel-partikel ini mulai jatuh ke satu titik pusat. Partikel-partikel ini menjadi semakin rapat, seperti ketika kamu meremas bola di tanganmu. Dan akhirnya, partikel-partikel tersebut diremas dengan sangat keras sehingga awan mulai memipih menjadi bentuk piringan. Mirip seperti saat kamu mencampur tepung dan air untuk membuat adonan pizza. Piringan ini disebut piringan protoplanet. Piringan ini juga berputar karena partikel-partikel awan tersebut mengalami rotasi. Sekarang, bayangkan partikel-partikel debu dan molekul-molekul gas yang sangat kecil ini menari-nari di dalam piringan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan satu sama lain, dan ketika bertabrakan, mereka saling menempel seperti velcro. Gumpalan-gumpalan kecil debu dan gas ini disebut planetesimal. Mereka adalah bahan penyusun planet. Dan ketika planetesimal terus bertabrakan dan bergabung, planet-planet itu tumbuh semakin besar, membentuk protoplanet. Ukuran protoplanet semakin membesar dan gravitasi mereka semakin kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat masif, sehingga menjadi penguasa di lingkungan kosmiknya, yaitu planet-planet yang kita kenal dan cintai. Tiap planet memiliki resep uniknya sendiri yang terdiri dari gas, batuan, dan bahkan air.
Tapi, mengapa planet-planet itu tampak seperti bola? Itu semua karena gravitasi. Mari kembali ke protoplanet kita. Bayangkan kamu sedang meremas balon dengan tanganmu. Udara di dalam balon akan terdorong ke belakang menciptakan tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Gravitasi meremas materi planet ke dalam, menariknya ke arah pusat. Dan karena gravitasi bekerja sama ke segala arah, gravitasi menarik materi dari semua sisi ke arah pusat massa, sehingga menghasilkan bentuk seperti bola. Dan materi itu mendorong kembali dengan tekanan melawan gaya gravitasi. Pada akhirnya, keduanya menemukan titik keseimbangan yang saling menyeimbangkan. Ini disebut kesetimbangan hidrostatik, istilah keren yang berarti segala sesuatu di dalam planet dalam keadaan seimbang. Tapi bukan itu saja. Hal lain yang membuat planet berbentuk bulat adalah rotasi. Bayangkan sebuah bola Play-Doh atau semacamnya. Bayangkan kamu memutarnya dengan cepat. Materi mulai terdorong keluar, membuat Play-Doh menggembung di ekuator dan memipih di kutub. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Ketika planet berputar pada sumbunya, kombinasi gravitasi dan rotasi mendorong materi ke arah luar, membuat planet menggembung di ekuator. Planet-planet itu ingin sekali menjadi piringan lagi. Akan tetapi, gravitasi nggak ingin ada planet yang menggumpal. Gravitasi ingin planet-planet itu berbentuk bulat dan bagus. Jadi, gravitasi terus menarik materi-materi itu, berusaha membuat semuanya serapat mungkin. Akhirnya, gravitasi menang dan planet pun menjadi bulat. Mari kita ambil beberapa contoh dari daftar putar planet kita. Jupiter. Si raksasa tata surya suka sekali memamerkan keoblatannya. Ia berputar sangat cepat sehingga terlihat sangat padat di bagian kutubnya dan gemuk di bagian tengahnya. Ia seperti gasing dengan perut yang lucu. Saturnus, sang keajaiban bercincin, juga bergabung dalam pesta oblat. Saturnus berputar dengan cincin-cincinnya yang indah dan keoblatannya bahkan lebih menonjol daripada Jupiter. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana rotasi bisa memberikan bentuk yang unik pada planet. Planet-planet tersebut berubah dari bentuknya yang bulat sempurna menjadi tonjolan yang menarik di bagian tengahnya. Planet-planet itu seperti tembikar kosmik, di mana gerakan berputar menciptakan bentuk yang lucu dan berbeda. Jadi, sekarang kamu tahu mengapa planet-planet itu bulat. Tapi yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau planet-planet itu nggak bulat? Bagaimana jika planet itu katakanlah berbentuk kubus atau bahkan segitiga? Nah, yuk kita lihat. Planet berbentuk kubus atau segitiga akan memiliki massa yang tersebar dengan cara yang sama sekali berbeda dengan planet bola. Dan kalian tahu apa artinya? Gravitasi juga akan terguncang. Pada planet yang berbentuk bola, gravitasi menarik segala sesuatu ke arah pusat karena masanya terdistribusi secara merata di sekeliling pusat tersebut. Tapi ketika kita memperkenalkan planet berbentuk kubus atau segitiga, segalanya menjadi menarik. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah salah satu permukaan itu, kamu akan merasakan tarikan gravitasi yang paling kuat. Hal itu karena permukaan tersebut paling dekat dengan pusat gravitasi. Dan saat kamu menjauh dari bagian tengah dan mulai berjalan ke arah tepi, gravitasi mulai mempermainkanmu. Kamu akan merasakan perjuangan melawan gravitasi yang bersudut curam. Berjalan di tepian itu akan terasa seperti mendaki gunung atau berjalan di lereng yang sangat curam. Semua itu karena gravitasi ingin kamu berada tepat di tengah-tengah permukaan dan bukan di tempat lain. Sekarang bayangkan medan di sepanjang tepi dan sudutnya. Ini adalah lanskap yang tandus, berbatu dan kering. Mengapa? Karena semua air akan menggenang di bagian tengah setiap permukaan, meninggalkan bagian tepi yang kering. Dan kualitas udaranya, ya nggak ada atau sangat tipis sehingga nggak bisa mendukung kehidupan. Bukan tempat yang paling nyaman untuk mendirikan kemah, itu sudah pasti. Dan jangan lupa pakaian hangat, makan siang, dan sepatu hikingmu. Kamu akan membutuhkannya karena iklimnya yang gila. Jenis iklim yang akan kamu temui di bumi yang berbentuk kubus atau segitiga ini bergantung pada bagaimana bumi berputar. Kalau bumi berputar pada sudut-sudutnya, setiap sisi akan menikmati iklim yang sejuk dan beriklim sedang. Namun, kalau bumi berputar pada satu sumbu melalui dua permukaan, maka iklimnya akan sangat panas. Bayangkan versi roller coaster dari iklim kita saat ini.
Beberapa permukaan akan menjadi negeri ajaib di kutub, dingin dan beku. Permukaan atas dan bawah untuk kubus, dan permukaan bawah untuk segitiga. Sementara itu, sisi-sisi lainnya akan sangat berbeda. Di dalam kubus suhunya akan sangat panas dengan iklim khatulistiwa yang akan membuatmu berkeringat. Alih-alih sinar matahari yang melengkung lembut di sepanjang sisi, sinar matahari akan langsung menyinari permukaan-permukaan ini. Ngomong-ngomong soal kepanasan, dan di planet segitiga, sinar matahari akan menyinari permukaan-permukaan tersebut secara miring. Sinar matahari yang menyudut ini akan menciptakan variasi temperatur yang menarik di seluruh planet. Bayangkan ini, saat kamu bergerak dari dasar segitiga ke arah ujung, suhu akan berangsur-angsur menurun. Bagian dasar, di mana sinar matahari mengenai paling banyak secara langsung, akan menjadi wilayah terpanas, seperti iklim khatulistiwa yang kita kenal di bumi yang berbentuk bola. Tetapi apabila kamu menjelajah ke arah ujung, sudut sinar matahari akan berkurang secara langsung dan menyebabkan suhu yang lebih dingin. Tapi dasarnya masih sangat dingin dan gelap karena sinar matahari nggak langsung mencapainya. Jadi, segitiga ini benar-benar gila dalam hal perubahan suhu dan zona iklim. Ngomong-ngomong, kamu tahu selimut udara yang nyaman yang kita sebut atmosfer? Nah, di bumi yang bersudut, semuanya akan sedikit bergejolak. Gravitasi akan menarik lebih kuat dari pusat setiap permukaan. Hasilnya, atmosfer akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bayangkan ini, di pusat setiap permukaan, di mana gravitasi paling kuat, atmosfer akan berkumpul dan menebal. Ini akan terlihat seperti kota yang ramai, penuh dengan molekul udara. Namun saat kamu menjelajah ke arah tepian, segalanya akan mulai menipis. Atmosfer akan menjadi langka dan sangat tipis. Jadi bernapas di sepanjang tepiannya akan menjadi sebuah tantangan, dan tepian akan menjadi lingkungan yang sulit bagi kehidupan untuk berkembang. Selain itu, atmosfer yang lebih tipis berarti lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari dan angin matahari. Jadi sudut dan tepi akan sangat berbahaya bagi manusia. Tentu saja, ini semua hanyalah sebuah eksplorasi yang menyenangkan tentang apa yang mungkin terjadi. Bumi kita menyukai bentuknya yang bulat, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi nggak ada salahnya membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang liar dan menakjubkan. Jadi, biarkan imajinasimu melambung tinggi dan teruslah mengagumi keajaiban planet kita yang menakjubkan ini, bagaimanapun bentuknya.